warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil diskusi kami pada pagi hari ini yang akan kami presentasikan. Sistem informasi dan keamanan. Gabung anggota kelompok saya pribadi, Suraida, Ajeng Rohati, Tiara, Diana Priani. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas dari orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut guna mendukung operasi serta manajemen. Apabila diartikan secara luas, istilah dari sistem informasi yang sering digunakan untuk merujuk pada interaksi yang terjadi di antara proses, algoritmik, teknologi, serta data. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan bentuk dari komunikasi. Sistem yang dapat mewakili data serta diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi dapat diartikan pula sebagai bahasa subinformal untuk mendukung manusia dalam mengambil keputusan atau tindakan. Mengumpulkan data. Fungsi pertama dari sistem informasi ialah menjadi suatu tempat untuk mengumpulkan data yang telah dimasukkan atau diinput oleh seseorang pengguna dalam suatu institusi atau organisasi. Input data ini menjadi sumber utama agar sistem informasi dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dalam suatu organisasi institusi secara operasional. Jadi yang dimaksud dengan mengumpulkan data, apabila kita sudah mendapatkan satu data dari sistem dari informasi tertentu, maka dikumpulkan menjadi satu tempat. Yang kedua, menyimpan data. Selain mengumpulkan data yang telah diinput, sistem informasi juga memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data mentah di dalam sistem untuk diproses secara sistematis. Penyimpanan data yang ada pada sistem informasi berlaku bagi seluruh data, baik data yang relevan atau tidak. Akan tetapi, fungsi dari sistem informasi ini akan sangat menentukan proses dan pengelolaan data hingga menjadi suatu informasi. Di penyimpanan data bisa diinput pada sistem informasi. Yang ketiga, menghasilkan luaran informasi. Setelah semua jenis data telah tersimpan dalam periode tertentu, maka sistem informasi akan berfungsi untuk dapat menganalisis data hingga menjadi luaran atau output informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kaitan dengan etika di dalam sistem informasi, diantaranya ialah privasi, akurasi, properti, dan akses. Yang tidak dapat dikenal oleh suatu sistem. Nah, dalam keamanan sistem informasi yang dimaksud ini merujuk pada keamanan komputer. Berikut adalah beberapa aspek dalam melindungi komputer. Di antaranya ada pertama ada privasi, yakni pencegahan agar informasi itu tidak dapat diakses. Yang kedua ada confidentiality atau data yang diberikan kepada pihak lain dan tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga ada integrity atau penekanan bahwa informasi itu tidak boleh diubah-ubah. Dan yang keempat ada authentication, di mana pemberian password atau username kepada seseorang yang menyatakan orang tersebut merupakan pengakses yang sah. Dan yang kelima ada availability atau berkaitan dengan data yang dibutuhkan atau diteruskan. Nah, selanjutnya ada langkah dalam pengamanan sistem informasi, keamanan komputer. Pertama ada aset yang perlindungannya adalah sangat diperlukan bagi aset yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisa resiko, di mana mengidentifikasi adanya resiko yang akan terjadi. Yang ketiga ada perlindungan, di mana pada jaringan akan dikhawatirkan terhadap keamanan sistem komputer tersebut. Dan yang keempat ada alat, yaitu jenis tool yang dapat digunakan pada komputer yang memiliki peranan dalam keamanan sistem komputer tersebut. Yang kelima ada prioritas, di mana prioritas itu merupakan yang secara pribadi. Prinsip keamanan sistem informasi. Prinsip keamanan sistem informasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan secara umum dapat diartikan sebagai menjaga informasi dari semua orang kecuali orang tersebut
Tapi menjadi ada 7. Yang pertama ada uptime. Uptime itu adalah jumlah total waktu sistem, aplikasi dan data yang dapat diakses. Nah, biasanya itu diukur dalam satuan waktu detik, menit maupun jam dalam 1 bulan kalender. Dan yang kedua ada waktu inti atau downtime. Adalah waktu di mana jumlah total waktu sistem, aplikasi dan data dapat diakses, tidak dapat diakses. Nah, pengukurannya sama, yaitu melalui detik, menit, jam untuk 1 bulan kalender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tiara. Baiklah, di sini selanjutnya ada yang ketiga, ada ketersediaan atau availability. Dengan kita tahu ketersediaan adalah fungsi perhitungan matematis di mana A sama dengan total waktu aktif dibagi total waktu aktif ditambah total waktu aktif. Yang keempat, mean time to failure atau MTTF. Yang di sini adalah jumlah waktu rata-rata antara kegagalan sistem tertentu. Semikonduktor dan elektronik tidak rusak dan memiliki MTTF bertahun-tahun, sekitar 25 tahun atau lebih, dan lain-lain. Komponen fisik seperti konektor, kabel, kipas, dan satu daya memiliki MTTF yang jauh lebih rendah 5 tahun atau kurang, mengingat kehausannya dapat merusaknya. Yang kelima ada mean time to reboot atau MTTR, yang mana kita tahu MTTR adalah jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem aplikasi atau komponen. Tujuannya adalah untuk mengembalikan sistem dengan cepat. Selanjutnya ada maintenance required failures atau MTBF. MTBF ini adalah perkiraan jumlah waktu antara satu kegagalan sistem teknologi informasi dengan kegagalan berikutnya selama beroperasi. Nah, selanjutnya ada recovery time objective atau RTO. RTO adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk memulihkan dan membuat sistem atau aplikasi agar dapat kembali beroperasi dan data dapat kembali bersedia untuk digunakan setelah pemadaman. Selanjutnya ada ancaman dan serangan sistem informasi. Nah, ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu yang pertama ada interupsi atau interruption. Penghancuran terhadap sumber daya komputer sehingga akan menjadi tidak memiliki guna, di mana hal ini menjadi suatu ancaman tentang ketersediaan perangkat. Misalnya adalah kabel yang dipotong sehingga mengganggu koneksi jaringan dan komunikasi data hard disk yang rusak. Yang kedua ada intersepsi atau interception. Ancaman mengenai suatu privasi atau rahasia oleh pihak yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengaksesan. Pihak yang tidak diberikan hak otorisasi ini dapat berupa program atau manusia, misalnya melakukan penyadapan atau melakukan kopian terhadap dokumen tertentu. Yang selanjutnya ada modifikasi atau modification. Tidak memberikan otorisasi dalam pengaksesan tapi juga terhadap perangkat di mana dapat mengancam integritas seperti halnya melakukan perubahan file, program atau modifikasi pesan atau data. Selanjutnya ada fabrikasi atau fabrication. Tidak memberikan kekuasaan untuk melakukan input data objek invalid ke dalam sistem di mana dapat menjadi suatu ancaman integritas. Sebagai contohnya adalah masuknya pesan invalid ke dalam record menambahkan rekaman data. Baiklah, selanjutnya selanjutnya adalah jenis sarana sistem informasi. Karena banyak dari hacker-hacker yang masuk ke dalam data pribadi kita secara ilegal. Nah, itu adalah jenis-jenis yang si hacker masukin gitu. Yang pertama adalah code scanning atau pemindaian code. Adalah teknik atau jenis serangan ini dapat melakukan pemeriksaan dan mendeteksi open port atau terbuka. Bahkan memungkinkan juga untuk mendapatkan informasi penting dari jaringan atau server untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan serangan berikutnya. Selanjutnya adalah pakai semantik. Metode menyerang dengan melakukan pendengaran pada media komunikasi dengan melalui transmisi seperti media atau kabel. Informasi yang didapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi data yang lengkap, lalu dikirim sehingga memudahkan untuk dilakukan pencurian data IP scoping dan DNS forwarding. IP scoping itu contohnya si hacker memasukkan sebuah
memiliki akses masuk dalam sebuah sistem database. Lalu selanjutnya adalah DOS atau Denial of Service dan DDoS, Distributed Denial of Service, yaitu serangan terhadap sumber daya sehingga tidak dapat berfungsi seperti biasanya pada sebuah komputer atau network, sehingga hal ini dapat menjadi kendala user untuk bisa mendapat pelayanan dari sistem komputer tersebut. Nah, ciri-ciri kalau kita terkena DOS atau DDoS, yaitu pertama, kinerja website menjadi lebih drastis. Lalu kedua, kesulitan atau gagal mengakses website. Lalu selanjutnya social engineering, yaitu suatu metode yang digunakan hacker dalam melakukan cara penyerangan dengan mendapat informasi targetnya melalui targetnya sendiri atau pihak lain yang memiliki informasi target. Contohnya itu seperti sering kalau kita sama nomor yang tidak dikenal. Nah, itu tuh termasuk social engineering, serangan dari social engineering. Lalu selanjutnya ada deepfake, yaitu metode yang digunakan dengan mengubah interface, yaitu suatu website di mana dikenal dengan web defacement sebagai bentuk melakukan atau mengubah konfigurasi secara fisikal terhadap tampilan melalui aplikasi web dengan melakukan cara dengan membawa source kode, kemudian melakukan perubahan gambar dan edit tag HTML-nya. Selanjutnya adalah penanganan serangan sistem informasi. Untuk penanganan serangan pada keamanan sistem informasi, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi, yaitu yang pertama adalah persiapan, yaitu merupakan langkah yang sangat penting dalam menangani serangan, seperti menyiapkan SOP atau standar operasional prosedur atau pedoman terkait dengan masalah penanganan. Tim penanganan insiden, persiapan teknologi atau tools yang akan digunakan untuk penanganan insiden ini, persiapan dokumen yang dibutuhkan, dan persiapan komponen keamanan network. Selanjutnya ada identifikasi. Pada tahapan ini, serangan diidentifikasi dulu dengan memahami sifat dari serangan, seperti jaringan yang melambat, aplikasi tidak dapat diakses, atau sistem keras. Selanjutnya adalah penahanan, yaitu tahapan ini sebelumnya sudah harus ada atau dipersiapkan sebelum terjadi serangan dengan memiliki beberapa skenario penahanan sehingga dapat merespons secara cepat. Selanjutnya adalah analisa lanjut. Fase ini merupakan tahapan dalam membuat analisa yang mendalam lagi untuk menghadapi temuan barang bukti atau BB yang ditahan. Pada tahapan ini melakukan proses-proses analisa dengan beberapa log history file di mana biasanya diperoleh pada server, perangkat dan firewall, peralatan jaringan IDS, file system dan aplikasi. Lalu selanjutnya ada pemulihan. Pemulihan biasanya dibuat dengan mengambil daya yang dilakukan secara rutin, baik itu harian, bulanan dan tahunan, pada media penyimpanan atau storage yang berasal dari lokal, manajemen record maupun cloud storage. Selanjutnya terakhir, tindak lanjut. Tahap akhir ini tentunya tahap sebelumnya sudah dilewati dengan tujuan untuk membuat laporan pembelajaran, peningkatan kewaspadaan, dan juga mereview kembali SOP dan prosedur lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ijazah. Jenis gangguan keamanan sistem informasi. Virus komputer sendiri merupakan program komputer yang dapat menggunakan atau menjalin dirinya sendiri serta menyebarkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam program, file atau dokumen lain. Malware, sebuah virus yang berupa perangkat lunak berbahaya dan tujuannya tidak lebih dari merusak atau mencuri data dari perangkat yang terinfeksi atau masuk dengan tujuan merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Trojan, sebuah virus yang bisa menyebar melalui interaksi pengguna user seperti membuka lampiran attachment file pada email atau mengunduh, download, dan menjalankan file dari internet. Trojan dapat juga menjangkiti komputer melalui USB flash drive atau yang populer di Indonesia dikenal sebagai USB flash disk.
pemeriksaan user yang terdaftar dalam sistem web, data, dan lain-lain. Spyware adalah suatu program yang bahaya yang memasukkan diri dalam sistem supaya dapat melakukan pencurian data user tanpa membuat kerusakan software diinstal secara sembunyi atau diam-diam dan tanpa izin oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud memantau aktivitas atau kegiatan online korban. Dengan istilah teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Dan terakhir, worm atau cacing komputer merupakan evolusi dari virus komputer. Cara kerja dari worm yaitu dengan menyebar ke banyak sistem melalui jaringan komputer dan saling terkoneksi efek atau akibat yang ditimbulkan. Yang ditimbulkan dari worm tidak saja menjadikan sistem menjadi tidak berguna, usaha worm juga dapat merusak file, mencuri dokumen, bahkan email. Jadi kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi adalah salah satu aspek yang sangat penting saat ini, sehingga perlu adanya prosedur pengelolaan khusus untuk mengontrol dan mengatur sistem informasi tersebut, baik secara fisik maupun non fisik, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Mengingat keamanan sistem informasi tidak hanya dilihat dari serangan virus, malware atau spyware, akan tetapi dari berbagai segi sesuai dengan domain dari keamanan sistem itu sendiri. Baiklah, kita akan tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Yudha Sofia. Tadi di pembahasan telah membahas tentang serangan dan gangguan sistem informasi. Pertanyaan saya, apa tawaran dari Pemakala untuk mencegah serangan dan gangguan sistem informasi? Apa tawarannya dari Pemakala untuk mencegah korupsi sebelum terjadi terjadinya serangan dan gangguan? Yang kedua, nanti pada dapat pertanyaan atau menguasai apa saja teknik dan alat terbaru yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon ancaman. Untuk mendeteksi dan merespon ancaman, keamanan cyber dalam sistem informasi. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Yudha. Apa tawaran untuk mencegah terjadinya serangan sistem informasi? Untuk mencegah serangan pada sistem informasi, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu penggunaan firewall atau antivirus. Yang kedua, pembaruan tulis. Ketiga, enkripsi data, yaitu untuk melindungi data yang sensitif. Lalu yang keempat, pengelolaan akses. Dan yang kelima, pelatihan keamanan. Dengan mengimplementasikan langkah tersebut, risiko serangan pada sistem informasi dapat diminimalkan secara signifikan. Artinya akan ditanggung oleh saudara. baiklah, itu tadi bagian akunya loh. Untuk lebih berhati-hati lagi dalam sosial media, terutama untuk masuk ke sistem informasi ini penting juga nih. Kadang kalau kita tahu pernah ada kesebar di WA, kalau yang agak jorok dikit, mohon maaf, mau buka situs dewasa misalkan, tapi bukan situs yang dikirim kayak file gitu, atau yang biasa kita dengar nih media file. Nah itu salah satu contoh yang dibahas sama Ajeng tadi, yang bisa nembus data-data yang ada pada sistem informasi milik kita. Yang kedua, APK yang nggak jelas. Dan yang ketiga, kalau yang anak TikTok nih, game khusus dengan gamers itu, kalau ketemu akun fake atau akun clone kayak yang berhubungan dengan giveaway yang tidak masuk akal, nah itu jangan dibuka. Nanti sampainya tuh ke pemasukan data ya, seperti kayak tadi itu ada kayak orang tuh ngerasa kayak misalnya gini loh, kita punya akun game kita nih hilang, ada data yang dimasukin dalam situs tadi. Nah itu selain masuk ke akses game, bisa juga jatuh ke akses lain. Jadi tawaran kami untuk biar tidak terjadi hal seperti itu,
Jangan membuka situs-situs yang tidak dikenal atau tidak bisa diakses dari perangkat kita, device maupun laptop ataupun komputer. Dan yang kedua, jangan membuka situs-situs yang aneh sama kayak virus gitu. Nah, itu juga bisa nyangkut tuh. Soalnya kami pribadi pun pernah akses satu situs, sekarang laptop ini gara-gara mengakses tadi. Sama yang terakhir, undangan pernikahan tuh. Nah, undangan pernikahan tuh kadang kita itu target dari hacker tadi lebih ke orang tua sih, kayak orang tua kadang kan kepo dengan hal-hal. Nah, itu jangan dibuka karena bisa mengakses masuk dari data-data informasi kita. Jadi masih dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dan alat terbaru yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan siber dalam sistem informasi. Yang pertama adalah yaitu pelajaran mesin dan kecerdasan buatan anak AI. Yang kedua ada analisis perilaku pengguna atau entitas atau PWB. Dan yang ketiga ada threat intelligence. Dan yang keempat ada sandboxing. Dan yang kelima ada deteksi anomaly. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dari. Baik, selanjutnya ada alat deteksinya. Yang pertama ada Edge Detection System atau NDW. Yang kedua ada Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System atau IPS. Yang ketiga ada Security Information and Event Management atau SEM. Yang keempat ada Entry Point Detection and Measurement atau EDM. Dengan menggunakan teknik dan alat organisasi dan cepat secara efektif mendeteksi, menganalisis dan merespon ancaman keamanan siber serta memperkuat pertahanan data terhadap serangan informasi. Menurut saya ada 4 ya Pak. Kalau mau dicatasi apa terus waktu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah berpartisipasi dengan diskusi kita pada pagi hari ini dengan 2 pertanyaan dan 2 jawaban yang telah diberikan pada pagi hari ini. Saya pribadi mewakili teman-teman yang bertanya pada hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.